Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhi min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat-Nya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, khatib tidak bosan-bosannya mengajak diri ini dan segenap jemaah Jumat. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian al-imtithalu awamirillah wa jitinabin nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai judul khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu 3 pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Kaum muslimin yang berbahagia, Luqmanul Hakim bukanlah seorang nabi, bukanlah seorang rasul, tapi namanya tertulis di dalam Al-Quran. Bahkan Allah jadikan satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Luqman, yang mana beliau telah berhasil mendidik anak-anaknya, istrinya menjadi orang yang soleh dan solehah, yang mana nasihat-nasihat beliau, pesan-pesan beliau menjadi motivasi bagi kita, inspirasi bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia ini yang saat ini yang penuh dengan materi. Suatu ketika Luqmanul Hakim pernah berpesan kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya di dalam dirimu itu ada 3 bagian. Yang pertama, di dalam dirimu itu ada bagian untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam dirimu ada bagian untuk dirimu sendiri. Yang ketiga, di dalam dirimu itu ada bagian untuk makanan cacing tanah nanti. Luqmanul Hakim menjelaskan satu persatu ketika ditanya oleh anaknya, wahai ayah, di dalam diri kita apa yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala itu? Kemudian Luqmanul Hakim menjelaskan, wahai anakku, wahai putraku, sesungguhnya yang menjadi milik Allah di dalam dirimu itulah yang disebut dengan ruh ataupun nyawa yang ada di dalam dirimu. Setiap hari kita bisa bergerak dikarenakan ada ruh yang ada di dalam diri kita. Mata bisa melihat dikarenakan ada ruh. Telinga bisa mendengar
karena ada yang disebut dengan ruh ataupun nyawa yang ada di dalam diri kita. Tangan dan kaki bisa sampai kita ke tempat yang mulia ini dikarenakan ada ruh ataupun nyawa yang ada di dalam diri kita. Bahkan setiap hari kita bisa berkata, berbicara dengan anak kita, dengan istri kita, dengan kawan-kawan kita, karena ada yang disebut dengan ruh ataupun nyawa yang bersemayam di dalam diri kita. Ruh merupakan penggerak di dalam kehidupan kita selama 24 jam. Ketika ruh itu Allah cabut dari tubuh kita, maka ada mata, bola mata, alis dan sebagainya, tapi tidak bisa melihat lagi. Ada telinga, ada kuping kita, tapi tidak bisa mendengar lagi. Ada tangan, kaki yang utuh, tapi sudah tidak bisa digerakkan lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhi min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya tentang ruh, tentang nyawa, katakanlah kepadanya, ruh itu adalah urusanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu diberi ilmu, diberi jabatan, pangkat, harta lain dan sebagainya, illa qalila, hanyalah sedikit saja. Apa yang kita miliki, jabatan itu, pangkat itu, hartakah itu, ilmukah itu, hanyalah sedikit saja. Yang sedikit itu tak obahnya seperti setetes air di lautan. Yang setetes itu adalah ilmunya kita, hartanya kita, pangkat kita. Namun lautan yang begitu luas itulah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak Luqmanul Hakim bertanya lagi, "Wahai ayah, kalaulah ruh merupakan kepunyaan Allah, jadi apa yang menjadi milik kita sebagai manusia?" Kemudian Luqmanul Hakim menjelaskan, "Wahai anakku, sesungguhnya yang menjadi milik kita itulah yang disebut dengan amal. Apa yang sudah kita kerjakan di jalan Allah, apa yang sudah kita keluarkan di jalan Allah, kita infakkan, kita sedekahkan, itulah sesungguhnya yang akan menjadi milik kita." Oleh karena itu kaum muslimin, jangan kita pernah bangga dengan rumah yang bertingkat, mobil kita yang mengkilat, uang kita di bank berlipat-lipat. Apabila ruh Allah keluarkan dari tubuh kita, dari jasad kita, semua itu akan sirna, tidak akan berarti apa-apa. Mungkin akan diambil oleh orang lain karena hutang-hutang kita. Mungkin akan dikuasai oleh anak keturunan kita. Tidak ada yang kita miliki kecuali apa yang sudah kita keluarkan di jalan Allah, apa yang sudah kita amalkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, yang menjadi santapan cacing tanah di dalam dirimu itu, itulah yang disebut dengan tubuhmu. Tubuhmu yang selama ini engkau dandani, tubuhmu yang selama ini engkau banggakan, sehingga kamu lupa kepada Allah dengan tubuhmu yang indah itu. Tubuh yang selama ini membuat kamu sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila nanti kamu masuk ke liang lahat, tubuh yang selama ini engkau banggakan, tubuh yang selama ini membuat kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanyalah menjadi santapan cacing tanah. Oleh karena itu wahai anakku, tidak ada yang kita banggakan di atas dunia ini kecuali apa yang kita amalkan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
kesimpulan khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, hendaklah kita menjadi orang-orang yang tawadhu, rendah hati. Apapun yang kita miliki di atas dunia ini, baik itu harta, pangkat, jabatan, itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang suatu saat nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak ada yang kita miliki di atas dunia ini kecuali apa yang sudah kita kerjakan di jalan Allah, apa yang sudah kita amalkan di jalan Allah, apa yang sudah kita keluarkan di jalan Allah, kita sedekahkan, kita infakkan. Itulah sesungguhnya yang akan menjadi milik kita, yang setia menemani kita sampai nanti di akhirat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.